Halo sahabat bicarapagi.id, terima kasih masih terus mengikuti konten-konten inspiratif di bicarapagi.id. Dan seperti janji saya, kami akan selalu menghadirkan orang-orang hebat di bicarapagi.id sehingga sedari pagi kita bisa mendapatkan berbagai inspirasi yang bisa menjadi motivasi buat kita semua. Kali ini tamu kita juga kembali orang hebat lagi pastinya dari kalangan penyanyi. Dia adalah penyanyi solo dan juga bagian dari grup band yang sangat terkenal, Kahitna. Dia adalah Mario. Yeay, selamat pagi Kang Tanta. Ya, Mario. Terima kasih sudah berkenan menjadi tamu di bicarapagi.id. Sama-sama. Ya, kita akan menggali cerita inspiratif dari seorang Mario Ginanjar ya, yang kita kenal sebagai anggota dari Kahitna. Waduh. Jadi siapa tahu nanti para penonton bicarapagi.id bisa terinspirasi dan bisa sukses story-nya Mario dan bisa ditiru oleh kita semua. Baru sebentar nih Kahitna, baru 18 tahun aja. Waduh, 18 tahun, luar biasa itu. Mas Mario, kalau boleh tahu selain menyanyi, punya kegiatan lain nggak sih sekarang ini Mas Mario? Ngapain aja? Yang pasti semenjak pandemik ini terjadi di seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia aja. Jadi kita kayaknya harus istirahat sebentar ya. Cuman untuk band Sekali Berkahitna, alhamdulillah kita masih ada kerjaan online, masih virtual ada konser. Ya endorsement dari beberapa produk gitu. Aku udah kerja selama 18 tahun ini gitu ya. Kerja terus setahun bisa, sebulan bisa 20 tanggal, sebulan bisa 15 tanggal gitu. Jadi buat saya ini adalah momen yang tepat untuk merefleksi diri saya siapa gitu, hobi saya apa, terus the meaning of life itu apa sih, bukan hanya kerja aja gitu. Ternyata jadi pandemi ini menurut saya sangat membuka pikiran saya bahwa rezeki itu bukan soal uang aja loh gitu. Rezeki itu banyak sekali bentuknya. Salah satunya kesehatan ya. Kesehatan, keluarga, sahabat-sahabat yang bikin kita ceria setiap hari gitu. Jadi saya lebih menghargai hal-hal tersebut gara-gara si pandemi ini. Gitu. Ada kegiatan lain mungkin bisnis itu nggak? Ada yang pasti, aku sih memang dulu kan aku kuliah sempat fashion design ya. Jadi aku punya brand baju juga. Apa itu? Ceritain mungkin Mas. Namanya Style Supply ID. Jadi goalnya adalah kita adalah bajunya yang simple-simple aja, yang casual, sweater, jogger, kaos, kemeja, pokoknya sesuatu yang bisa dipakai setiap hari tapi tetap stylish gitu. Yang desain Mario sendiri? Iya, karena kan aku memang passionate di situ. Dulu tuh ada, jadi kayaknya sebenarnya nyanyi itu cinta keduaku kayaknya. Cinta kedua malah, bukan cinta pertama malah. Iya, dia adalah si si mistressnya gitu loh, bukan si nyonyanya gitu. Kalau sebenarnya my passion itu dulu desain gitu. Jadi beruntung aku masuk ke dunia entertainment, dunia nyanyi yang keduanya masih bisa bersinambungan lah. Kita masih bisa mendesain, bisa menciptakan sesuatu yang bisa aku pakai untuk performance aku gitu. Makanya kalau setiap tampil selalu modis kayaknya kalau. Waduh, itu. Kalau sahabat bicarapagi.id mau mencari produk fashion ini ada di mana? Yang pasti ada Instagramnya @stylesupplyid gitu. Jadi bisa pesen di situ, bisa lihat. Bisa. Iya, luar biasa. Iya. Mario, apa namanya sekarang ini kan di saat pandemi ya, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa konser ya pastinya, karena apalagi PSBB gitu iya kan. sih. Iya. Gimana siasatnya Kahitna atau juga Mario supaya tetap survive sebagai seorang penyanyi selain bisnis tadi? Yang pasti sih kita memang ini adalah waktu yang buat aku nggak mau menjadikan ini sesuatu yang negatif gitu tapi ini sesuatu yang unik gitu loh. Kita lagi di masa transisi, kita lagi di masa yang buat aku merasa beruntung karena mungkin di atas kita nggak ngalamin ini, di bawah kita nggak ngalamin ini gitu. Tapi kita nih yang sekarang sedang mengalami sesuatu yang sangat biasa, baru, unik, menantang, challenging gitu loh. Jadi menurut aku konser selama pandemik ini memang beruntung kita mempunyai teknologi yang harus kita manfaatkan gitu. Jadi Kahitna, untuk band Sekali Berkahitna, sekali lagi kita sangat grateful banget. Ada beberapa brand yang mengundang kita online konser. Bahkan kita adalah band pertama di Indonesia yang melakukan drive-in konser kemarin gitu kan.
Kemayoran. Yang di Kemayoran. Oh iya saya dengar. Itu luar adalah biasa sih itu. Kita sih yang ngejalaninnya nggak merasa itu sesuatu yang wah gimana, tapi ternyata kita adalah bagian dari sejarah karena hanya ada satu band di Indonesia yang melakukan konser drive-in dengan tiket yang alhamdulillah sold out. Ya. Itu Kahitna ya. Jadi lucu banget, biasanya kita cantik apa gitu, kalau sekarang cantik tintin gitu ya. Jadi applause-nya tuh pakai klakson, pakai dim. Kalau if you're happy coba nyalain lampunya, mereka cetek gitu. Jadi pengalaman baru yang mungkin sekali seumur hidup atau ya kita nggak tahu kemana ke depannya. Berapa lama dan sampai kapan. Aku sih selalu merasa masih banyak orang yang lebih kurang beruntung dari kita, jadi kita jangan pernah mengeluh gitu, manfaatkan keadaan yang ada gitu. Luar biasa, karena saya jujur sih, setiap event off-air yang kami adakan memang salah satu band yang harus kami datangkan kalau crowd-nya pingin antusias gitu ya, emang seharusnya Kahitna bisa sing along semua, dan kita salut karena kalau Kahitna itu semua generasi ya, generasi bukan hanya generasi yang udah mapan kayak saya yang udah 40 tahun ke atas gitu ya. Wah, masih muda kayaknya. Saya udah hampir 50 saya. Iya. Jatuh cinta saya ya dengan lagu-lagu Kahitna pastinya. Tapi hebatnya anak-anak milenial sekarang pun juga jatuh cintanya juga dengan lagu-lagu cantik, gitu kan, atau soulmate atau apa gitu kan. Yang lucu sih aku belum ada ya waktu lagu cantik. Bahkan kalau mau cerita yang lucu, aku SMP itu ujian EPTA, dulu namanya EPTA praktek, mungkin sahabat bicara pagi.id, EPTA itu apa gitu loh. Evaluasi sekarang apa sih namanya? Zaman SKJ ya? Dulu EPTA praktek keseniannya itu aku nyanyi Kahitna loh. Oh gitu? Seandainya aku bisa terbang. Jadi dapat 9 gitu ya. Jadi dulu ngapalin lagunya di kaset gitu. Kaset tuh adalah alat gitu, dimasukin ke alatnya. Kalau di rewind-nya bisa pakai pensil, bisa. Bener. Jadi mungkin millennials nggak tahu namanya kaset. Jadi dulu fansnya Kahitna ya? Salah satu menurut aku nggak fans yang die hard banget, cuman aku sangat suka Kahitna karena dia punya ciri khas menurut aku. Begitu kita dengar intronya, ini Kahitna nih gitu. Seperti band-band besar lain, begitu kita dengar intronya atau suara vokalnya, ini Slank nih, ini Gigi nih, ini Dewa nih gitu. Jadi Kahitna mempunyai sound yang distinktif banget gitu. Jadi menurut aku, dan ya itu tadi kenapa kita bisa transcend waktu gitu ya. Kahitna cantik itu 96. Cerita cinta itu 94, lebih tua lagi gitu, lebih lama lagi, dan sampai sekarang masih jadi top request. Bahkan di daerah kita lagi syuting di Senopati ini, daerah Senopati itu cantik itu dibawain band-band anak-anak muda sekarang gitu. Jadi menurut saya itu adalah salah satu kehebatan Yovie Widianto sebagai dan lagu itu bikin GR para wanita kalau dengar mungkin lagu itu, rasa dia yang dipanggil cantik. Oh iya benar juga, kayak mungkin kayak berbondong-bondong, mungkin cewek-cewek lagi pada bete gitu ya. Gue lagi gitu, kadang-kadang kan cewek-cewek kan suka aduh bangun pagi kesel, bete sendiri, ada jerawat apa, tapi datang ke konser kita jadi ngerasa cantik. Bisa bener juga Kang Tantan, bener juga sih. Awal mulanya join dengan Kahitna gimana tuh ceritanya? Asal mulanya lucu sih, maksudnya aku memang udah nyanyi dari kelas 4 SD sih ya. Jadi kelas 6 SD, kelas SMP tuh aku udah mulai nyanyi professionally. Partner aku nyanyi itu di mall itu Rika Ruslannya The Groove. Om aku itu, om kandung, jadi ibuku punya adik kandung itu Yuke Dewa 19, pemain bass. Jadi memang keluarganya sudah musik banget ya. Jadi aku awal mula masuk Kahitna, dulu aku ikutan Asia Bagus, ketemu Bang Elva di acara-acara TV. Aku mulai backing vokal. Di situ aku belajar banyak. Kalau nyanyi di panggung jangan kayak artis ini, kayak artis ini bagus nih gitu. Aku banyak terus di perjalanan waktu ternyata Bang Elva itu adalah sepupunya Mas Yovie. Mas Yovie lagi nyari vokalis Kahitna, Bang Elva almarhum mengendorse aku, dia ada nih Mario gitu. Terus di audisi, direkam di studio, terus nggak ada kabar sampai akhirnya ditelepon bahwa aku masuk Kahitna sampai sekarang. Tahun 2003? Tahun 2001 sebenarnya, cuman bikin albumnya 2 tahun, baru keluar 2003 gitu. Jadi Mario ini berarti anggota paling muda gitu ya? Selamanya. Amin selamanya. Iya. Kembali ke masa pandemi tadi Mas ya, selain Kahitna juga pasti kan Mario juga pasti harus survive juga, karena setahu saya juga Mario juga sebagai penyanyi solo juga, solo karir ya.
Dan bahkan baru launching album solo katanya. Iya betul. Gimana betul. Sebenarnya bukan album sih, album baru akan launching Desember ya. Oh, baru kalau akan manajemen Desember jadi ya awas loh. Desember tahun ini? Desember tahun ini? Desember tahun ini insya Allah. Cuman ya tadi aku baru ngeluarin single baru judulnya Menyimpan Hati. Menyimpan Hati. Ceritanya tentang apa? Terinspirasi dari kisah nyata. Jadi aku dulu dekat banget sama nenek aku. Aku lomba, aku nyanyi dimanapun selalu stay di depan gitu, tepuk tangan sampai walaupun sampai jam 11 malam, sampai jam 12 malam dia selalu datang. Pak, nenekku meninggal pas aku SMP kayaknya. Dan kemarin-kemarin aku lagi lihat diary gitu, ternyata ada surat dari nenek aku. Baru baca gitu. Loh, kok ada tulisan dari nenek aku gitu ya. Akhirnya aku tulis lagu Menyimpan Hati ini karena mata ini, tapi karena aku kangen banget kan. Terus jadilah lagu Menyimpan Hati ini dan baru dikeluarkan kira-kira sebulan yang lalu lah gitu. Kasih contoh dong Mas, mungkin ada yang belum dengar lagunya kayak apa Mas? Nyanyiin dikit gitu. Lagunya sebenarnya buat for me itu tentang nenek aku, cuman cinta terhadap nenek atau bukan? In general, semua orang pasti pernah merasakan kehilangan yang teramat sangat, bener nggak? Kang Sarman pasti ada satu orang yang kakak saya kayak kehilangan banget karena banyak sekali yang pengen disampaikan tapi udah nggak bisa gitu. Jadi lagu ini sebenarnya anthem buat itu. Jadi lagunya kayak gini. Andai ku tahu kau akan pergi, andai ku tahu tak kembali, takkan ku lepas genggam jemari, akan ku nyanyikan 1000 lagu rindu. Gitu. Keren Mas. Iya, jadi memang apa ya, semua orang pasti pernah di titik itu gitu loh, kehilangan seseorang. Makanya pesan cintanya mungkin kalau kita mau menyampaikan ungkapan cinta pada siapapun, jangan nunda waktunya, sekarang lakukan. Siapa tahu takutnya terlambat ya Mas. Dan semua orang pasti di masa bagaimanapun juga pasti tetap butuh seni, butuh hiburan. Tidak semua orang harus jadi dokter, tidak semua orang harus jadi polisi, harus jadi hakim, jaksa atau apapun juga. Ada seperti kita ini yang harus menghibur gitu loh. Mereka udah mumet ya kita menghibur. Walaupun pandemik tetap keluar single. Sekarang justru saatnya Mas, silakan hibur kami semua. Iya makanya menurut aku sih gitu ya. Jadi harus di rumah, kerjaan juga mungkin sangat struggling. Kita punya part masing-masing di kehidupan ini. Part aku merasa bahwa aku sebagai penghibur gitu, pemberi kebahagiaan lah di itulah kenapa kami juga salah satunya pengen ketemu seorang Mario kayak gini, biar orang-orang di rumah juga tahu seperti apa sih sebenarnya Mario itu di luar kalau mereka lihat perform di panggung gitu. Mario ya orang biasa aja sih. Orang biasa yang luar biasa. Kalau bicara kembali ke Kahitna itu kan, hampir lagu-lagunya itu tentang cinta, tentang sesuatu yang bikin romantisme gitu kan. Kalau boleh tahu arti atau mana cinta buat Mario apa sih? Cinta, wah kalau kita udah tahu artinya cinta, kayaknya lagu-lagu cinta udah berhenti aja sampai di situ gitu ya nggak sih? Karena cinta itu banyak sekali angle-nya gitu loh. Banyak sekali that's why Kahitna udah 34 tahun ini. Alhamdulillah masih tetap aja ngomongin cinta gitu ya. Cinta sendiri, mendua aku tak mampu, cinta takkan terganti, soulmate, apapun juga. Jadi buat aku cinta itu indah. Cinta itu sesuatu yang indah, sesuatu yang apa ya, yang pasti kita akan merasakan dalam hidup kita mungkin sekali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali gitu. Jadi buat aku cinta itu sesuatu yang indah. Gitu. Luar biasa. Tadi kan Mas Mario bilang sudah 34 tahun Kahitna melewati berbagai masa. Sekolot, you know. Tapi gimana tuh rahasia suksesnya bisa survive dan kompak sampai hari ini? Melarang aku untuk solo karir. Mungkin aku 18 tahun di Kahitna meeting baru 2 kali kali. Alasan kenapa band banyak yang bubar, inspirasi gimana ya cara menginspirasi orang ya? Apa ya? Kalau anak sekarang bilang konsisten adalah kunci.